adalah panduan untuk adik-adik semuanya. Tidak boleh makan, minum selama ibadah berlangsung. Mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan hafalkan ayat Mas. Adik-adik ikut memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah adik-adik semua. Hai adik-adik, selamat datang di DSMD 2 DKI Jakarta. Ayo adik-adik, kita memuji Tuhan di pagi hari ini. Kita harus antusias. Ayo adik-adik, kamu lihat semuanya bangkit berdiri karena kita mau memuji Tuhan. Kita yakin Tuhan selalu ada buat kita. Oke adik-adik? Oke. Yang boleh dong tulis di kolom chatnya, bilang Happy Sunday teman-teman semua. Happy Sunday. Yes. Mari kita memuji Tuhan dengan antusias adik-adik. Kakak mau lihat senyumannya sambil kita mau bernyanyi dengan semangat. Amin. Semangat. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Yes, Kakak belum lihat semuanya nih. Ayo adik-adik, lagi sungguh-sungguh lagi gerakan badan adik-adik. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Yuk kita lompat sama-sama yuk. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Yuk tepuk tangan dan kepala yuk. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Terima kasih untuk semua berkat Tuhan kali sukacita pada hari ini. Amin. Haleluya. Adik-adik, kita percaya bahwa kita ada saat ini itu semua karena kasih karunia Tuhan dan karena kemurahan Tuhan. Amin. Dan karena Tuhan baik bagi kita mau sama-sama memuji Dia. Kita mau sama-sama menyembah Dia. Amin. Berikan penghormatan yang terbaik. Yes, amin. Karena Dia udah terlebih dahulu baik kepada kita. Amin. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan.
kasih. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya Tuhan. Katakan Engkau baik Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan Tuhan Yesus Engkau baik. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini. Amin Tuhan. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua karena berkat-Mu Tuhan. Semua berkat kemurahan-Mu. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini. Amin Tuhan. Semuanya karena kasih-Mu. Haleluya. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Mari ada yang dikatakan terima kasih Yesus. Kasih Yesus. Angkat tanganmu. Katakan Engkau baik. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Halo adik-adik semuanya, teman-teman yang kakak sayang, apa kabar? Pasti semuanya dalam keadaan yang baik, sehat, dan terus semangat ya. Karena itu kalian ikut ibadah online hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa, kita tutup mata kita lipat tangan kita datang sama Tuhan dan katakan, Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau begitu baik dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami sudah memuji-Mu Tuhan, menyembah Tuhan, dengan kami bernyanyi dan kami menari, kami melompat buat Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mau duduk diam untuk kami dengar firman Tuhan. Biar Tuhan berbicara buat setiap kami. Ajarkan kami sesuatu dan kami boleh menjadi anak yang lebih sayang lagi, lebih mengasihi Tuhan lagi. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik semuanya, sebelum kita dengar firman Tuhan, kakak mau ajak kalian semua bermain dulu. Nama permainannya adalah berpacu dalam melodi. Siapa yang tahu permainan ini gimana mainnya? Iya, gampang banget. Mainnya itu jadi gini, sebentar lagi kakak akan putarkan sebuah lagu. Tapi lagunya nggak ada kata-katanya, nggak ada liriknya. Lagunya itu hanya musiknya aja, hanya nadanya saja. Dan kalian harus coba ya untuk menebak judul lagu itu. Oke, gampang banget kan? Nah, kalau kalian mau jawab, kalian bisa type ya, kalian bisa ketik jawabannya di kolom chat, atau kalian juga bisa langsung bersuara ya, di tempat dimana kalian berada, beribadah, kalian bisa langsung jawab, tebak ya. Meskipun kakak tidak dengar suara kalian, tapi kakak tahu kalau kalian tuh jawab benar atau salah. Oke, yuk kita langsung aja main lagu yang pertama, musik.
apa ya lagu ini? Kalian pasti familiar banget. Oke? Iya, betul sekali. Jawabannya adalah Yesus besertaku. Judul lagunya Yesus besertaku. Tapi lagunya gimana? Ku daki 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 gunung yang tinggi, ku turun 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 lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Yeay, tepuk tangan buat kita semuanya. Pasti semuanya langsung tahu ya itu lagu apa. Nah, lagu yang kedua ya, langsung saja musik. Apa ya lagunya? Iya, betul sekali. Judul lagunya adalah Ku Mau Bernyanyi Lagu Baru Bagimu. Ku mau bersorak, melompat tinggikanmu. Yeay, benar semuanya, pinter-pinter ya adik-adik semuanya. Oke, lagu yang terakhir nih, lagu yang ketiga. Kalian coba jawab ya, lebih cepat lagi, oke? Music! Ayo, lagu apa ini? Ini lagu dari zaman kakak kecil. Udah kakak nyanyiin di sekolah minggu. Iya, betul sekali. Judul lagunya adalah Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Yeay, tepuk tangan buat semuanya. Adik-adik, hati kita memang harus selalu bernyanyi di setiap waktu. Hati kita harus selalu memuji Tuhan di setiap waktu dalam keadaan apapun. Baik itu pagi, siang, malam, bahkan sebelum kita tidur. Kita harus selalu memuji Tuhan. Nah, hari ini kakak mau cerita tentang seorang tokoh Alkitab yang dia juga sama loh. Dia juga suka sekali untuk memuji Tuhan. Kapanpun, dimanapun, apapun yang dia sedang lakukan, apapun yang sedang dia rasakan, tapi dia selalu ingat untuk memuji Tuhan. Dia selalu bernyanyi, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Siapa dia? Adik-adik tahu nggak? Bisa tebak nggak siapa dia? Kakak langsung kasih tahu aja. Dia adalah Daud. Nah, hari ini kita akan lihat ya ceritanya. Siapa sih yang nggak kenal sama Daud? Daud adalah seorang anak yang dianggap kecil, tapi dia bisa mengalahkan Goliat yang besar. Dan Daud juga pernah menjadi raja Israel. Dan Daud dikenal sama kita adalah sebagai seorang gembala domba. Ya, betul sekali. Daud itu disuruh sama papanya, disuruh sama ayahnya itu kerjaannya setiap hari untuk menggembalakan domba mereka. Adik-adik tahu ketika Daud menjaga domba-domba itu, ketika Daud menemani domba-domba itu bermain di padang rumput yang hijau, apa yang dia lakukan? Daud nggak sambil diem aja, tapi Daud menjaga domba-dombanya dengan dia memuji Tuhan juga. Dia selalu ingat sama Tuhan Allah. Makanya waktu dia kerja ngasih makan domba-dombanya, dia selalu bernyanyi, dia selalu memuji Tuhan.
Dan dia bermain kecapi. Kecapi itu alat musik yang pada zaman dahulu banyak sekali dimainkan oleh pemusik-pemusik. Dan Daud bisa main kecapi dan dia bernyanyi buat Tuhan. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku. Waktu dia jagain domba-dombanya, dia bekerja sebagai gembala. Dia tahu bahwa Tuhan juga adalah gembala yang baik buat dia. Suatu hari, adik-adik tahu raja pertama Israel bernama siapa? Namanya adalah Saul. Raja Saul hatinya sedang sedih, sedang galau, sedang gak enak. Kenapa? Karena ada roh jahat yang masuk dalam hatinya. Maka dari itu, para pegawai istana, orang-orang yang bekerja dengan Saul, itu mencari seseorang yang bisa main alat musik. Yang mungkin saja kalau Raja Saul mendengar orang itu bermain musik, maka Raja Saul hilang sedihnya. Maka Raja Saul gak galau lagi. Wah, mereka tahu ada seseorang yang bernama Daud yang suka bermain kecapi. Karena itu Daud diundang untuk datang ke istana dan bermain musik untuk Raja Saul. Adik-adik tahu apa yang terjadi ketika Daud di sana di dalam istana menghadapi roh jahat itu, roh yang masuk ke dalam hati Saul. Daud bermain kecapi dan Daud memuji Tuhan, Daud bersorak-sorai, Daud bernyanyi. Apa yang terjadi? Roh jahat itu keluar dari hatinya Saul. Dan dia bernyanyi, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Wah, ada kuasa yang mengalir ketika Daud memuji Tuhan. Setelah sekian waktu lamanya, Daudlah yang menjadi raja atas bangsa Israel. Karena hal itu, Saul membenci Daud. Saul iri sama Daud karena semua orang lebih suka Daud dibanding Saul. Karena iri hatinya Saul kepada Daud, maka Daud dikejar-kejar sama Saul untuk dibunuh. Wah, karena itu Daud segera pergi, Daud lari, dan Daud bersembunyi di dalam gua. Dan di situ Daud juga tidak lupa untuk memuji Tuhan. Daud tidak lupa untuk bernyanyi buat Tuhan meskipun dia ada di dalam keadaan yang sulit. Meskipun dia sedang ada di dalam ketakutan. Meskipun dia lagi gak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia lagi bingung. Tapi di dalam gua tersebut dia juga bernyanyi buat Tuhan. Dan dia juga mengeluarkan sebuah mazmur yang indah di dalam Mazmur 57 yang berkata, tinggikan dirimu mengatasi langit. Dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan ketakutan, Daud tetap percaya kalau Tuhan itu berkuasa dan Daud selalu meninggikan nama Tuhan. Bukan sampai situ saja, adik-adik. Suatu kali Daud harus membawa tabutnya Tuhan, tabut perjanjiannya Allah masuk ke kota Daud. Dan di sana Daud memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Daud bersorak-sorai dengan gembira. Dan Daud menyanyi, menari, melompat buat Tuhan. Dia tidak malu-malu, dia nggak gengsi, dia nggak ragu-ragu angkat tangan. Meskipun dia raja, dia nggak malu untuk memuji Tuhan di jalanan. Karena dia sangat cinta sama Tuhan. With the music, I will praise you, dancing a bit of your love. Wah, Daud itu benar-benar merasakan kalau Tuhan itu sangat-sangat menyayangi dia, melindungi dia, menyertai dia, memberkati dia.
Wah, karena itu dia mau bernyanyi buat Tuhan. Dan adik-adik tahu, pada zaman dahulu itu juga Daud itu harus melakukan yang namanya perang loh dengan bangsa-bangsa. Nah, adik-adik tahu ketika Daud ingin berperang, Daud itu selalu datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Daud bertanya kepada Tuhan, Tuhan, di dalam perang ini aku harus lakukan apa? Apa sih strateginya? Caranya gimana sih buat menang? Wah, Daud selalu bertanya sama Tuhan. Dan Daud selalu percaya kalau Tuhanlah yang selalu memberikan kemenangan. Dan Tuhan akan selalu melindungi dia. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Daud yakin sekali kalau Tuhan adalah penolong dia. Dan adik-adik tahu, Daud itu suatu kali melakukan dosa yang sangat-sangat menyedihkan hati Tuhan, membuat Tuhan itu marah kepada Daud. Daud telah membunuh pasukannya yang bernama Uria, dan Daud mengambil istrinya Uria yang bernama Batsheba untuk menjadi istrinya. Wah, itu adalah sebuah kejahatan yang sangat besar dan Tuhan tidak suka. Maka Tuhan mengirimkan seorang nabi yang bernama Nabi Nathan untuk menegur Daud. Dan ketika Nabi Nathan itu menegur Daud akan dosanya, Daud menyesal dan Daud meminta ampun kepada Tuhan. Daud sangat-sangat berserah sama Tuhan. Daud sangat-sangat minta ampun sama Tuhan. Dan Daud tidak lagi sombong. Ketika Daud ditegur, Daud tidak sombong dan Daud tidak merasa benar. Makanya dia juga bernyanyi buat Tuhan. Ku datang padamu, Bapa terang apa adanya. Daud tahu bahwa Tuhan akan selalu welcome sama dia. Dan Tuhan akan ngampuni dia. Makanya Daud selalu memuji Tuhan, datang kepada Tuhan dengan apa adanya. Nah, adik-adik semuanya, hari ini kita mau belajar dari kehidupan Daud ya. Apapun yang sedang kita alamin, apapun yang sedang kita rasakan, mau itu kita sedih, mau kita itu lagi senang, mau kita itu lagi menang mungkin, mau kita lagi happy, kita lagi kesel, kita lagi marah, kita lagi ketakutan, kita harus selalu punya hati yang ingat sama Tuhan. Kita harus mau memuji Tuhan dengan mulut kita. Kita harus mau bernyanyi dengan mulut kita. Belajar dari Daud ya, selalu memuji Tuhan di setiap waktu. Gak usah malu-malu. Wah kak, tapi aku gimana bisa memuji Tuhan? Aku gak punya suara yang bagus bisa nyanyi. Adik-adik, tadi kakak nyanyi juga suaranya pas-pasan, gak bagus. Tapi kita tahu bahwa Tuhan melihat hati kita. Kalau hati kita sungguh-sungguh nyanyi buat Tuhan, wah meskipun suara kita mungkin nadanya salah-salah, tapi Tuhan senang, Tuhan happy lihat kita. Adik-adik bisa mulai belajar untuk mengatakan sesuatu buat Tuhan yang keluar dari hati kita. Mungkin itu bukan sebuah lagu yang kita hafal, kita nggak inget kata-katanya. Adik-adik bisa cuman bilang, ungkapin I love you Jesus, thank you Jesus. Tuhan, aku kangen sama Tuhan, aku merindukan Tuhan, aku selalu pengen deket sama Tuhan. Adik-adik bisa coba ya. Jadi setiap kali kita beribadah, kita menyembah Tuhan, atau mungkin di rumah papa mama lagi ajak adik-adik untuk saat teduh, nyanyi. Nah, adik-adik keluarkan tuh suaranya. Adik-adik nyanyi sesuatu buat Tuhan. Adik-adik kita mau baca firman Tuhan ya. Ayatnya di Mazmur 98, ayat yang pertama.
Sudah muncul di layar gadget kalian, di screen kalian. Kita baca sama-sama ya waktu kakak hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Sampai situ saja. Kita ulang sama-sama ya, dan ini kita hafalkan selama seminggu ini. Adik-adik harus perkatakan firman ini setiap pagi, oke? 1, 2, 3. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Bukan berarti adik-adik harus ciptain lagu yang baru terus, nggak boleh nyanyi yang udah lama diciptainnya, enggak. Tapi artinya nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan itu artinya ada sesuatu yang keluar dari hati adik-adik untuk nyanyi buat Tuhan setiap hari. Mungkin hari ini adik-adik bilang I love you, tapi mungkin besok adik-adik lagi berasa kangen, adik-adik bilang I miss you sama Tuhan. Atau mungkin besoknya lagi adik-adik ngerasa adik-adik lagi takut karena ulangan akan susah atau tugasnya banyak, atau adik-adik lagi takut akan sesuatu hal yang lain, dan adik-adik bilang I need you Lord. Nah, itulah yang dikatakan nyanyian baru, sesuatu yang keluar dari hati kita, apa yang kita rasakan saat itu. Oke adik-adik semuanya, kita sudah belajar ya satu hal hari ini, bagaimana kita mau selalu bernyanyi buat Tuhan, karena kita adalah penyembahnya Tuhan. Oke, sekarang kita berdoa, kita tutup mata kita. Kita bawa hati kita sama Tuhan. Tuhan Yesus, pada hari ini Tuhan kami mau belajar dari Daud. Seperti Daud yang selalu memuji-Mu Tuhan, menyembah-Mu di setiap waktu Tuhan. Kami anak-anak-Mu Tuhan, dari kami kecil, dari saat ini Tuhan, kami mau biasakan hati kami ingat Tuhan, mulut kami menyanyi buat Tuhan. Bukan karena kami punya suara yang bagus, tapi karena kerinduan hati kami untuk selalu dekat dengan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya ketika kami memuji Tuhan, ketika kami bernyanyi buat Tuhan, ketika kami menyembah Tuhan, Engkau happy, Engkau tersenyum melihat kami Tuhan. Dan itulah yang menjadi tujuan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati bangsa kami, Engkau berkati keluarga kami, Engkau berkati gereja kami, Engkau jadikan kami berkat dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Happy Sunday adik-adik, God bless you. Nah adik-adik dan teman-teman di rumah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Waktunya kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari angkat kedua tangan adik-adik, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan telah menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus. Tuhan akan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan akan membuat engkau berhasil dari studimu. Tuhan akan menjaga engkau dari kecelakaan dan menjaga nyawamu. Tuhan akan memberikan setiap janji-janjinya kepadamu. Lakukanlah firman Tuhan dengan setia. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Biarlah kecintaan daripada Allah Bapa, kasih kemurahan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai seluruh kehidupan kita mulai hari ini sampai kedatangan Yesus yang kedua kali, dan setiap kita yang diberkati Tuhan katakan amin. Yes, adik-adik, gimana tadi kita sudah memuji, kita sudah menyembah Tuhan, dan kita juga udah mendengarkan firman Tuhan. Gimana adik-adik? Semuanya pasti sukacita. Amin. Yes, amin. Tulis di kolom chatnya, saya sukacita. Saya sukacita. Saya diberkati. Saya diberkati. Amin. Amin. Oke, adik-adik, jangan lupa untuk ayat hafalannya ya. Ayat hafalannya harus terus dihafal. Betul. Oke adik-adik, sekian DSMD 2 DKI Jakarta hari ini. See you next week and God bless you. Bye-bye. Bye-bye.